Zam-Zam. Ya, diri. Nah, gitu ya. Yang ada ke umum di sedang acara dan lain sebagainya, maka lebih baik minum itu sambil duduk. Ya, ada memang sebagian ulama dia berpendapat kalau kita memungkinkan mengambil air minum di atas meja dan tidak ada kursi untuk tempat duduk atau tempat duduknya diperkirakan ada najis-najis, maka kita dibolehkan duduk berdiri minumnya sambil telapak tangan kiri ditaruh di atas meja makan. Bisa seperti ini. Ya. Kita berdiri nih, dan minum. Nah, jadi telapak tangan yang kiri taruh di atas jangga, moduk banyak najis dan berdiri. Itu adab. Kalau ada tempat duduk dan mungkin tempat duduk juga disiapkan, malah minum sambil berdiri, nah itu memang kategorinya makruh ataupun tidak boleh atau tidak sopan. Maka menurut Imam Syafi'i itu dapat mengurangi nilai kehormatan diri. Kalau bahasa kita tidak sopan lah kira-kira, gitu ya. Maka aku tidak akan meminum. Kalau Imam Syafi'i komitmen benar. Kalau sesuatu itu dapat mengurangi kehormatan diri, minum dengan cara berdiri, aku tidak akan. Lebih baik aku tidak minum. Nah, gitu. Itu yang diyakini oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Apatah lagi memang minum makan disengaja untuk berdiri. Nah, tambah-tambahlah. Ya, sangat tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Ini sekarang kan sudah mulai ngetren. Ada, ini termasuk adab, tata perilaku, sopan santun, akhlak. Nanti ya, sekarang tuh mulai ngetren, trendy, ya, bahkan viral. Ada sistem sedekahan, walimah, baik walimatul urus, itu sudah mulai ada. Caranya itu dengan cara standing party. Artinya ruangan itu, ruangan yang luas di ballroom hotel misalnya kan, tidak disiapkan kursi. Ya, memang berdiri, makan minum berdiri gitu ya. Nah, itu sudah jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah cuman beberapa kursi disiapkan di pojokan, mungkin disiapkan untuk yang maaf ya lansia, mungkin yang ada ya penyakit asam urat, mungkin rematik, tidak tahan berdiri lama, hanya untuk disiapkan itu saja, hanya beberapa kursi saja. Yang lainnya memang berdiri, memang istilahnya itu standing party, ya, acara pesta dengan cara berdiri. Maka minum sambil berdiri, sambil bercerita tentang bisnis dan lain sebagainya kan, sambil piringnya digini itu kan, sambil ngobrol gitu. Ya, kemudian dia ingin minum, lari lagi ke gerai tempat minumnya, minum gitu, berdiri lagi sambil ngobrol. Itu sangat jauh sekali dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam pandangan Imam Syafi'i itu dapat mengurangi kehormatan. Kalau begitu caranya, aku tidak minum. Saya teringat dengan salah satu tokoh di kita ini yang akhlaknya sudah sampai ke situ ya. Akhlaknya sudah sampai ya sangat perhatian kepada hal-hal demikian. Dia diundang sebagai pembaca doa. Ya. Dia bilang
Ya namanya baca doa di acara walimah itu terhormat bapak-bapak sekalian. Apalagi baca doanya di walimatul urus, apalagi baca doanya di tempat akad nikah, ya itu terhormat sekali, ya sangat terhormat sekali. Bah, begitu terhormatnya orang tua kita dulu sering bilang begini sama anaknya, ya, nak tidak usah tinggi-tinggi sekolah, ya, tapi kalau tinggi sekolah, ya bagus. Ya, yang penting kalau kamu itu diundang walimah, kamu disuruh makan duluan. Kalau diperhatikan kata-kata itu, orang tua itu justru suruh menjadi anak penting, suruh menjadi orang berilmu. Berarti orang tua itu menyuruh anaknya agar anaknya menjadi orang yang punya ilmu pengetahuan, mempunyai ilmu yang tinggi. Kata-katanya tidak terasa padahal bermakna. Gak pula penting-penting sekali. Yang penting tuh kalau diundang walimah, kamu disuruh makan duluan. Biasanya orang yang makan duluan itu adalah orang yang memimpin doa biasanya. Berarti nyuruh jadi orang penting, menyuruh jadi ulama, menyuruh jadi ustadz, menyuruh jadi kiai. Biasanya begitu bapak-bapak. Ya. Berarti secara simbolis bahwa orang tua itu menginginkan anaknya menjadi orang yang pintar. Alhamdulillah dia sudah dewasa, sudah sepuh, sudah banyak orang menghormati keilmuannya. Bahkan diundang di sebuah walimah besar di hotel berbintang. Ya, saking tingginya berbintang berapa? Bintang berapa? Bintang 5 ya? Apa bintang 7? Bintang 5 ya? Bintang 7 nggak ada ya? Puyer sakit kepala bintang 7. Ya. Di tempat yang sangat istimewa, luar biasa luas, dan dia mendapat kehormatan tertinggi ya untuk memimpin membaca doa dalam walimatul urus itu, resepsi pernikahan. Dia masuk disambut oleh tim penyambut tamu. Kemudian ngisi buku tamu, dicantumkan namanya. Setelah ngisi buku tamu, dia masuk ke ruangan. Betapa terkejutnya dia, mata ruangan yang begitu luas, ya, dingin, segar suasananya. Tapi dia tengok kanan, tengok kiri, tidak ada kursi. Ya, tidak ada kursi. Ini acara model apa kira-kira gitu ya. Padahal ini acara walimah itu sangat dianjurkan. Aulim walau matalaim, kata Nabi. Kalau kamu menikahkan, aulim, adakan resepsi, adakan walimah, walau matalaim, walaupun hanya sekedar menyembelih anak kambing. Ya, walimahan walaupun cuma menyembelih anak kambing, ado, sunnah kan gitu. Mengabarkan kepada orang lain bahwa anaknya sudah nikah. Aulim walau matalaim, jadi terhormat, mulia menghadiri undangan itu. Tatkala dia masuk ke ruangan yang begitu indah, desainnya luar biasa, sejuk menyegarkan, tapi tidak ada kursi dia. Ya, kemudian dia mengambil kesimpulan tanpa memberitahu kepada MC, tanpa memberitahu kepada yang menyambut, dia menyelinap begitu saja, pulang aja dia. Ya, tinggallah panitia bercarian. Ya, di mana orang yang bernama Anu kok belum ada, padahal dia akan membaca doa. Akhirnya datang belum. Akhirnya diperiksalah di buku tamu. Ternyata sudah ada terpampang namanya hadir. Iya si bapak tadi sudah masuk dia. Ada lagi yang memberikan kesaksian. Bapak yang itu sudah pulang lagi. Lah kenapa pulang? Akhirnya hebohlah di resepsi itu karena tokoh ulama, tokoh agama yang akan memimpin doa itu pulang. Ya, besok lusanya baru muncul kabar. Ingin tahu apa alasan ulama itu tidak mau membacakan doa. Ya,
Dengan jujur dia menjawab, ya, termasuk kepada utusan keluarganya. Kenapa pada sudah mau membaca doa, kenapa tidak mau malah pulang? Ya, jawabannya sangat sederhana tapi cukup memberikan penjelasan. Ya, bapak, ibu atau anak, saudara, ya, walimah itu sunnah Rasul. Bahkan hadir di tempat walimah itu ibadah. Juga doa dalam walimah itu ibadah, tinggi nilainya. Dan itu mengikuti sunnah Rasul. Doa sunnah Rasul. Tapi tata caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka saya tidak mau. Saya mempunyai komitmen bahwa sunnah Rasul yang bernilai agama itu tidak bisa dicampur-campur dengan adat kebiasaan dari luar. Oke lah, sistem hidangan sudah hilang. Oke, ya, masih ditolerir karena memang lebih ribet. Ya, satu hidangan orang 8, orang 10, ya. Lebih banyak piring-piring harus dibersihkan dan sebagainya. Pokoknya ribet lah. Oke lah, itu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Padahal makan hidangan itu sunnah. Diganti dengan perancisan. Oke lah, tidak masalah. Karena waktu ngambilnya saja prasmanan perancisan itu berdiri, tapi waktu makannya kan duduk. Tapi kalau ini ngambilnya berdiri, makannya pun berdiri, maka itu sungguh sudah sangat jauh dari nilai-nilai sunnah. Maka saya tidak mau. Ternyata si bapak ini, si tokoh ini, ya saya tidak menyebutkan namanya, ya, si bapak ini, si tokoh ini sangat konsekuen sekali dengan nilai-nilai Islam. Adab-adab, tata perilaku itu dipegang. Ya, budaya-budaya dari luar Islam yang bertentangan dia tidak mau melakukannya. Kalau seandainya masih ditolerir, masih bisa, masih dekat, maka masih bisa diterima. Tapi kalau justru menjauhkan dari sunnah Rasul, tinggal. Nah, itu bapak-bapak sekalian pemaknaan dari peribahasa atau kata-kata mutiara. Jika kudapati air minum yang sejuk dapat mengurangi kehormatan, tentu aku tidak akan meminumnya. Itu ya sekalian. Baik, satu udah. Lanjutnya, orang yang menjaga kehormatan senantiasa berada dalam perjuangan. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin menjaga kehormatan, kehormatan diri, kehormatan keluarga, kehormatan lingkungan, kehormatan sebagai warga negara, kehormatan sebagai bangsa dari sebuah negara, ingin mempertahankan kehormatan itu perjuangan. Artinya harus diperjuangkan, tidak sekonyong-konyong datang. Termasuk yang paling kecil, kehormatan diri. Kehormatan diri itu harus diperjuangkan. Tidak datang begitu saja. Tantangannya banyak, halangannya banyak, berat malah, ya, untuk melakukan sebuah, ya, kehormatan, menjaga kehormatan diri, gitu ya. Ya, kehormatan itu wibawa. Setiap orang harus punya wibawa dan kehormatan. Jangan sampai orang lain menyepelekan, merendahkan harkat dan martabat. Ya, memperjuangkan kehormatan, gitu ya, bukan berarti kita ingin menjadi orang yang dihormat. Ya, maka kalimatnya adalah rendah hati, bukan rendah diri. Ya, rendah hati silakan, itu artinya tawadu. Lawannya sombong, bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Jadi menjaga kehormatan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Berarti orang yang memperjuangkan kehormatan itu harus berusaha juga mempertahankan kehormatan.
Ya. Itu yang kedua. Ya, jadi sekali lagi singkatannya, simpulannya bahwa kehormatan itu tidak sekonyong-konyong ada, ya, tetapi melalui perjuangan. Ya. Menjaga etika, ya, etikabilitas, ya. Ya, jadi ada etika-etika yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berakhlak dan bertingkah laku. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih besar, bagaimana kita berbicara dengan anak-anak kecil yang sifatnya menyayangi, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih besar di antara kita. Berarti harus menghormati, ya, dari kata-kata maupun perbuatan kita. Ya, laisa min ummati man lam yarham shaghironan walam yuwaqqir kabironan. Tidak termasuk umatku, ya, yang tidak punya rasa sayang kepada yang kecil, tidak punya rasa hormat kepada yang besar. Yang besar di sini bukan nanti orangnya besar tinggi, bukan. Yang jabatannya tinggi, bukan. Orang yang lebih tua di antara kita, itulah yang harus kita hormati, gitu ya. Makna besar itu akbar tuh artinya yang lebih tua. Jadi laisa minni, laisa min ummati man lam yarham shaghironan walam yuwaqqir kabironan. Bukan dari golongan umatku orang-orang yang tidak punya rasa sayang kepada yang kecil, ya. Yang kecil bukan diartikan kecil itu kecil anak kecil, bukan juga. Artinya orang-orang yang papa, orang-orang yang ya maaf miskin, gitu ya. Mungkin saja mereka merasa minder, tidak mau bergaul dengan kita, minder karena miskinnya. Nah, kita sayang dengan mereka, gitu ya. Walam yuwaqqir kabironan, dan tidak menaruh rasa hormat kepada yang besar. Maksudnya kepada orang tua yang lebih tua, gitu ya. Apalagi tuanya juga bukan tua kejemur, maksudnya bukan tua karena panjang umur, tetapi tua tuh karena maksudnya ilmunya banyak. Ya, kita harus punya rasa hormat kepada mereka. Itu makna sekalian, ya. Kehormatan itu adalah perjuangan yang harus diperjuangkan, ya. Senantiasa ada dalam perjuangan, terus berusaha untuk menaikkan harkat dan martabat, ya, sampai kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah. Biasanya kalau Allah sudah mengangkat derajatnya, apalagi manusia itu mengangkat juga, gitu ya. Pada hakikatnya begitu, beriringan, ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa berbuat baik kepadamu, ia mempercayaimu. Ya, ada orang berbuat baik kepada kita nih, berarti dia percaya dengan kita, ya. Dan siapa saja yang menjauhimu, ia telah melepaskanmu. Ah, udah, berhentilah, ya. Berarti tidak percaya lagi dia dengan kita. Ini kata-kata mutiara. Belajarlah ilmu fikih sebelum kamu menjadi pemimpin. Jika kamu menjadi pemimpin, maka tidak ada lagi jalan untuk belajar. Jadi yang pertama ada dua makna, ya, dari dua kata-kata mutiara ini. Yang pertama adalah barang siapa berbuat baik kepadamu, ada orang berbuat baik kepada kita, yakinlah bahwa dia telah percaya dengan kita. Maka jangan disia-siakan, ya. Jangan dianggap remeh orang berbuat baik dengan kita itu. Tatkala orang lain berbuat baik dengan kita, catatlah dengan tinta emas supaya kamu dapat mengenangnya. Tatkala kamu berbuat baik kepada orang lain, lupakanlah seolah-olah kamu tidak pernah melakukan amal baik. Nah, seperti itu kan, bagus kan? Tatkala orang lain berbuat baik kepadamu, catatlah dengan tinta emas supaya kamu bisa mengenangnya, supaya kamu bisa mengenang kebaikan dia. Tatkala kamu berbuat baik kepada orang lain, lupakanlah, jangan disebut-sebut, ya. Lupakanlah seolah-olah kamu tidak melakukan apa-apa. Biarlah dia yang mengenangnya, kan gitu. Itulah Bapak sekalian kehormatan itu, ya. Kepercayaan itu jangan disia-siakan. Ya, kalau orang kemudian ya tidak lagi atau menjauhimu, ngapa jadi jauh? Berarti dia telah melepaskanmu.
Kenapa kamu menjauhi dia? Ah, udahlah. Janji tidak pernah ditepati, omongannya bohong terus, bahkan hutang tidak pernah dibayar-bayar. Nah, berarti dia melepaskanmu. Tuh Bapak sekalian, maka persahabatan harus dijaga. Ya, janji jangan disepelekan. Ya, janji jangan disepelekan. Sampai berulang-ulang ya, udah 2 kali ya. Janji jangan disepelekan. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janjimu. Janji itu akan dipintai pertanggungjawaban. Ya, itu janji itu berat sekalian sampai akhirat. Ya. Kenapa kamu menjauhi dia? Ya, enggak berjanji, ditepati tidak. Gitu ya. Seperti itu Bapak sekalian. Ini tergantung dengan mental seseorang. Apakah kriteria sering mengkhianati janji? Ya, berarti munafik. Kriteria seperti itu. Ya. Wa idza haddasa kadzdzaba, berucap bohong dia. Ya. Wa idza tumina khana, diamanati mendapat amanah khianat. Gitu ya. Tuh. Wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji tapi dia mengingkari janjinya. Tuh, jadi itu harus dipegang. Ya, apa yang kita ucapkan itu adalah komitmen kita. Kenapa dia menjauhi kita? Mungkin dia tidak setuju dengan hal yang ada pada diri kita. Ya, maka kata Imam Syafi'i, barang siapa ada orang berbuat baik kepadamu, yakinlah bahwa ia telah mempercayaimu. Dan barang siapa orang menjauhimu, berarti ia telah melepaskanmu. Dah, lepas. Ya. Yang kedua, belajarlah ilmu fikih sebelum menjadi pemimpin. Bapak-bapak, belajar ilmu fikih, dia akan menjadi orang bijak dalam kepemimpinannya. Kenapa? Di dalam ilmu fikih itu bapak-bapak ada tahapan-tahapan hukum. Ada penerapan-penerapan hukum di dalam pelaksanaan syariat. Maka kalau dia sudah paham kepada fikih, jadi pemimpin, maka dia akan mengaplikasikannya dalam kepemimpinannya itu. Lah kenapa harus faqih dulu sebelum jadi pemimpin? Kata Imam Syafi'i, kenapa? Kalau sudah jadi pemimpin, tidak ada lagi waktu untuk belajar fikih. Ya, fikih yang mana? Umum. Bisa jadi fikih ibadah, bisa jadi fikih muamalah, bisa juga fikih siasah. Lengkap bapak-bapak. Ya. Fikih ibadah, tentang ibadah, paham dia kepada ibadah. Kenapa? Ya jadi contoh kok. Gitu ya. Tuh. Yang kedua fikih muamalah, paham terhadap transaksi sosial, jual beli, perdagangan, perbankan, perasuransian, pegadaian, ya, termasuk juga fikih-fikih al-hadisah, ya, bagaimana hukum transplantasi dan lain sebagainya, transplantasi organ tubuh, donor darah, donor ginjal, donor jantung, donor kornea mata. Nah, bagaimana pandangan hukum fikihnya, dia paham kan? Kenapa? Kalau sudah jadi pemimpin, paham dia gitu. Ya, sekarang kan canggih bapak-bapak. Yang belum ada adalah donor nyawa. Gak ada donor nyawa. Mungkin kalau ada donor nyawa, orang-orang kaya itu berebut. Siapalah yang akan mendonorkan nyawa? Ya. Tapi itu tidak ada. Bagaimana kajian fikihnya tentang transplantasi jantung, cangkok jantung, ginjal, kornea mata? Sudah banyak. Dengan ditemukannya teknologi kedokteran yang canggih, akhirnya muncul pula kejahatan. Ada orang diculik, dicuri organ-organ, bukan organ, dicuri organ tubuhnya, dijual belikan, tidak tanggung-tanggung, miliaran harganya. Nah, hal-hal seperti itu Bapak sekalian perlu diperdalam, dipahami, itu menyempaki. Nah, yang ketiga,
fikih siasat. Bahasa kita sebenarnya kan, bukan bahasa kita, sudah jadi bahasa kita. Fikih siasat, siasat itu politik, namanya al-ahwal al-asasiyah. Jadi politik siasat, itu ya. Jadi ilmu politik, paham? Nah, jadi kita memahami fikih, ya, sebelum menjadi pemimpin. Ini dua jalan, ya. Yang pertama saya ulang, barang siapa berbuat baik kepadamu, ia mempercayaimu, dan siapa saja yang menjauhimu, ia telah melepaskanmu. Tuh. Yang kedua, belajarlah ilmu fikih sebelum kamu menjadi pemimpin. Ya, jika kamu menjadi pemimpin, maka tidak ada lagi jalan untuk belajar. Tidak ada lagi untuk belajar. Ya, jadi belajar itu kita sedang tahapan-tahapan belajar. Ya, tidak mungkin nanti saya pelajari dulu. Wah, kapan selesainya? Baru bilang nanti saya pelajari dulu. Mau dibelajari dulu. Waktu belajar tuh dulu sebelum jadi pemimpinnya, seperti itu. Nah, ini kata-kata bijak dari Imam Syafi'i yang ke-7. Yang ke-8, menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Nah, luar biasa juga nih Bapak sekalian. Nih Bapak-bapak nih sekarang nih duduk dari jam berapa tadi? Saya mau bertanya, dari jam berapa Bapak-bapak duduk? Lupa ya? Duduk sebentar di kajian ilmu, itu duduk sebentar saja di sebuah kajian ilmu, itu nilainya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Allahu Akbar, subhanallah. Ya. Makanya tatkala ada kajian-kajian itu, seyogianya, sejatinya kita tergerak ingin belajar. Mumpung ada ilmu gratis. Kalau kuliah di perguruan tinggi satu semesternya 8 juta. S3 itu satu semesternya 16 juta satu semester. Yang di swasta, ya, yang di negeri rata-rata 10 juta satu semester. Ini ada kajian ilmu, tidak pakai biaya uang kuliah, tidak pakai uang semester, ya, tidak apa-apa walaupun tidak wisuda, ikut duduk. Nah, duduk sebentar mendengarkan kajian ilmu, nilainya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Allahu Akbar, subhanallah. Sehingga menjadi orang berilmu, ahli ibadah. Wah, luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, orang ahli ibadah tanpa ilmu, dia akan masuk surga, tapi baru tangga pertama. Baru tangga pertama. Orang ahli ibadah tanpa ilmu, dia akan masuk surga, naik ke atas, tapi baru tangga pertama. Orang ahli ibadah berilmu, dia masuk surga, dia sudah ada tangga yang ke-100. Ada yang mengatakan tangga yang ke-500, wallahu a'lam. Udah di tangga yang ke-500 dia naik. Itu orang ahli ilmu, ahli ibadah. Dia. Tangga pertama ke tangga kedua, lama perjalanannya 70.000 tahun. Kalikan saja. Ya, 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Kalikan saja. Kira-kira ada enggak kalkulatornya untuk menghitungnya? Enggak ada lagi, saking banyaknya. Beda, jauh sekali. Ya, orang ahli ilmu, ahli ibadah dibandingkan dengan orang ahli ibadah tanpa ilmu. Makanya iblis pun takut kepada orang yang ahli ilmu walaupun dia sedang tidur. Ya, daripada orang yang ibadah sedang sholat tapi tak berilmu. Itu pengakuan jujur dari iblis. Tatkala Rasulullah SAW mau masuk ke masjid, ngalangi iblis itu. Rasulullah itu, para nabi itu diberikan izin oleh Allah untuk melihat bentuk jisim, jirim, iblis, setan, jin. Ya, kalau kita nih macak-macak baik, kadang-kadang aku nengok jin, bohong. Jin itu kan alam gaib sekalian. Ya, itu dari rekayasa aja. Ya, rekayasa kamera mungkin kan. Kalau Nabi dan Rasul diberikan izin oleh Allah untuk bisa melihat jin. Ya, ya seperti Nabi Sulaiman malah bala tentaranya jin kan, gitu.
Suatu ketika Nabi mau masuk masjid, pintunya terhalang oleh iblis. Iblis, kamu tuh ngalangi aku mau masuk masjid. Lagi apa kau nih? Aku nak ganggu orang yang dalam masjid tuh nah. Nah apa? Mau mengganggu orang yang sedang sholat itu nah. Yang sedang sholat. Tetapi aku takut sama yang lagi tidur. Di sampingnya ada orang sedang tidur. Kenapa kamu lebih takut dengan orang yang tidur daripada orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat tuh ahli ibadah tapi bodoh. Orang yang tidur tuh ahli ibadah berilmu. Percuma saja aku mengganggu orang yang sedang ibadah, nanti dibetulkan pula oleh orang yang berilmu. Jadi iblis lebih takut kepada orang yang berilmu ahli ibadah daripada orang ahli ibadah tanpa ilmu. Sekalian, maka kata-katanya singkat. Ya, pepatah beliau itu, menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Nah, saya ambilkan lagi contoh yang kedua nih. Bapak-bapak sering mendengar fadilah sholat tahiyatul masjid? Nah, pasti sering mendengar tuh ya. Nabi sedang pengajian seperti ini. Sedang pengajian seperti ini. Tiba-tiba ada dua orang masuk ke masjid. Ya. Yang satu karena sedang ada pengajian langsung duduk. Yang satu sholat sunat tahiyatul masjid. Ya. Maka Rasulullah SAW setelah selesai pengajiannya langsung memuji sahabat Nabi yang langsung masuk, langsung mendengarkan pengajian. Sementara orang yang tadi masuk tahiyatul masjid keluar lagi dia. Ya, maka dia termasuk dia melaksanakan amal tanpa ilmu. Nah, gitu kata Nabi. Tapi ini sholat sunnah Pak ya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya jangan dibandingkan ya. Namanya sholat wajib. Nah, sedang pengajian seperti Bapak ini tadi kan sholat wajib. Jadi jangan dimasukkan kepada perbandingan ini kalau sholat wajib. Walaupun sedang pengajian, walaupun sedang ada apa, tapi kalau wajib ya dahulukan. Nah, gitu seperti itu. Jadi Bapak sekalian, jadi makna menuntut ilmu itu ya lebih mulia daripada sholat sunnah sekalian. Apalagi ilmunya ilmu yang nanti diamalkan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ya, makanya orang-orang ahli ilmu, tanda petik ilmu yang membawa kemaslahatan di akhirat, berarti ilmu agama apa ya? Ya, itu menjadi makhluk kedua dalam persaksian Allah tentang kemuliaannya. Ya, sekali lagi dia menjadi makhluk kedua setelah malaikat untuk mempersaksikan tentang keesaan Allah. Ya, kenapa? Ada kata-kata syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Allah menyaksikan, ya Allah bersaksi, menyaksikan diri, meyakinkan dirinya bahwa dia tidak ada Tuhan selain Allah untuk diibadahi, dan yang ikut menyaksikan itu adalah malaikat dan orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itulah malaikat dan orang-orang berilmu. Ya, saya berharap dan berdoa semua bapak-bapak mempunyai kriteria menjadi orang-orang berilmu. Itu. Ya, dan ilmu jangan dianggap remeh walaupun hanya sedikit. Ya, orang yang banyaknya ilmunya juga kalau tidak diamalkan, ya kosonglah nilainya. Ustadz, saya ini hanya sedikit ilmu. Sedikit itulah, tapi dimanfaatkan. Itulah yang berguna. Daripada orang banyak ilmunya dimanfaatkan enggak, kosong. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon tak berbuah. Untuk apa? Tebang, untuk kayu bakar. Kira-kira begitu ya. Jadi memang itu bentuk ketawaduan. Ya, saya cuma ilmu sedikit Ustaz. Ya, sedikit aja. Yang sedikit itulah, tapi kita mampu mengamalkannya. Ya.
ilmu ini hanya sedikit, silakan amalkan. Ya, termasuk ilmu duniawi, bermanfaat untuk diri dan keluarganya, manfaatkan. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, itu al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat dengannya, bermanfaat untuk orang lain, dirinya, keluarga. Ya, itu ilmu. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam ilmu agama, saya cuma tahu sedikit ilmu tentang cara membaca Al-Quran. Saya punya sedikit ilmu tentang tata cara wudhu yang sederhana. Laksanakan, ajarkan sama orang lain. Nah, itulah manusia mulia. Jadi kriteria banyaknya ilmu tidak menjadi ukuran kalau tidak diamalkan. Ya, berat sekali. Ilmu banyak dan diamalkan kayak pohon tidak berbuah tadi. Ya, tuh. Baik. Yang ke 9. Agak panjang ini. Keridhaan manusia adalah suatu tuntunan yang tidak terhingga baiknya. Bapak-bapak saling minta ikhlas ya. Ya. Minta ridho itu minta ikhlas, minta diikhlaskan, diridhokan. Itu adalah tuntutan yang tidak terhingga baiknya. Jadi minta keikhlasan apapun yang Bapak kerjakan sama orang lain. Kenapa? Ada transaksi sosial. Kalau tidak ikhlas, maka tidak akan bernilai apa-apa. Maka tatkala kita mendapatkan keuntungan di saat berbisnis, ikhlas, halal, ridho, sudah sayang ridho, ya halal, ridho. Jadilah sebuah kebaikan yang tak terhingga, kata Imam Syafi'i. Tapi sekali lagi kata-kata merengut, tidak ikhlas, itu awal dari bala dan musibah. Maka keridhaan, ya, apapun bentuknya, itu ada tuntutan kebaikan yang tak terhingga, tinggi nilainya. Itu kata Imam Syafi'i. Sekalian ya, keikhlasan dari seseorang, betul kan? Kemudian keikhlasan seorang istri kepada suaminya, keikhlasan seorang suami kepada istrinya, terus bertingkat. Itu menjadi saling marhamah, keridhaan. Ridho, ikhlas itu mirip ya, kalimatnya beda tapi sama maknanya. Kita harus saling ikhlas ya, saling ridho ya, saling memberikan doa dan harapan. Itu namanya sudah ikhlas, ridho. Apalagi kalau ridho Allah ya. Tapi ridho Allah pun ditangguhkan. Kalau tidak dari ridho orang tua, tidak mungkin ridho Allah. Makanya kata Nabi, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, murka Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Cari keridhaan Allah melalui kedua orang tua, dan jangan coba-coba mencari murka Allah lewat kedua orang tua. Apapun sering jadi kenyataan orang tua itu. Minjam istilah orang Jawa Barat, orang tua itu saciduh metu, saucap nyata, omonganana jadi kenyataan. Dia saciduh metu. Kalau sekali meludah orang tua, itulah supatanya. Ya, saucap nyata, seucap sekali ucap kata-kata kepada anaknya jadi. Tuli kau, tuli nian. Saro kau, saro nian. Kenapa? Orang tua yang ucapkannya. Makanya hati-hati orang tua, ya. Orang tua apapun menjadi paten sekali ucapannya. Ya. Janganlah menjadi si malin kundang yang kesekian kan. Walaupun cerita legenda kan. Itu ya sekalian. Jadi keridhaan adalah tuntutan kemuliaan yang tiada bandingnya. Untuk saling meridhoi, ikhlas. Aku berkata demikian, kata Imam Syafi'i, adalah semata-mata untuk memberi nasihat. Ya, memang kadang-kadang nasihat itu pahit, tetapi namanya nasihat kan. Anggap saja nasihat itu seperti minum jamu. Jamu itu pahit, tapi besok seger badan kita. Kan gitu. Daripada kita diberi sirup manis, tapi besoknya sariawan. Ya, tidak apa-apa. Nah, nasihat itu pahit, ya, tidak apa-apa. Kadang nasihat itu pahit. Ya, kalau bisa nasihat itu memang indah, enak, menyentuh. Ya,
Tetapi tidak selamanya menyentuh kalbu, mengenakan. Tapi ada nasihat-nasihat yang pahit. Ya, jadikanlah kalau nasihat itu pahit, jadikan seperti obat. Ya, itu karena aku udah memberikan nasihat. Bukankah yang terselamat dari manusia adalah suatu jalan? Karena itu hendaklah kamu lakukan amal yang berguna bagi dirimu. Lakukanlah perkara itu lebih dulu dan tinggalkanlah manusia dengan keadaannya. Dan mulailah dengan hal yang kecil. Ya, laksanakan semenjak sekarang, jangan ditunda. Ini ucapan Imam Syafi'i yang sering dikutip oleh siapa? A'agim. Ya, mulai dari sekarang, dari hal yang kecil, gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Besok, sekarang lakukan. Ya, itu kata-kata mutiara memang indah, ya. Tatkala diucapkan lagi oleh para ulama, para ustadz, memang indah sekali, gitu ya. Jadi ahli peribahasa, apalagi kalau pantun Melayu ya, pantun Melayu, gurindam barus, apalagi, nanti ya, pepatah-pepatah, petatah petitih, ya, termasuk kita kan bangsa Melayu nih, banyak berpantun, gitu ya. Ya, kalau kita mendengar pantun, nasihat sama nasihat, cuma kalau dipantunkan kan orang jadi lah bagus niat. Nah, misalnya saya melihat bapak-bapak ngapa sih pecah belum konsentrasi. Coba saya buat kata-kata pantun, orang jadi dengar semua kan. Ke apotik beli aspirin. Asalnya tadi ribut, nengok kanan nengok kiri. Karena ada yang pantun, nah laju begini dia. Ke apotik beli aspirin. Apa nih? Cakep gitu. Untuk obat sakit kepala. Aku heran dengan hadirin, jawab salam pecah dak galak. Ya. Nah, baru mereka sadar. Itu Pak, kelebihan pantun tuh begitu. Kata-katanya sama. Oh, dengarkan, aku nak ucap salam, kau tuh dengarkanlah, jawablah. Kan begitu. Tapi orang marah, apa dia bapak marah-marah. Kan begitu kan? Tapi kalau dengan pantun, ke apotik beli aspirin untuk obat sakit kepala. Aku heran dengan hadirin, jawab salam pecah dak galak. Daun salam, daun kemangi. Apa lagi? Dijual pedagang di pasar Pangkalan. Salah. Daun salam, daun kemangi dijual pedagang di pasar Legi. Kalau salam belum disambangi, coba diulang sekali lagi. Tadi ribut, rame, segala macam. Nah, dengan mendengarkan pantun, diam semua. Kan gitu sekalian. Itu Pak kelebihan nasihat-nasihat yang berirama, bersair, berpantun tadi itu. Itu hak miliknya orang Melayu tuh, pandai berpantun itu ya. Itu pantun Melayu, gurindam barus, apa kecek Padang gitu ya. Gitu ya. Sege Betawi gitu ya. Ya, sege Padang, bukan, gurindam barus, kecek Betawi, sege Padang. Terbalik ya. Mohon maaf kalau terbalik. Ya, pantun Melayu. Begitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya sering membawa makna. Bapak-bapak sering kan kalau mendengar orang Minang membacakan pantun, semua kan terskema. Semarak dia jawab salamnya. Ditambah pantun lagi. Daun salam, daun kemangi. Wah, daun salam lagi, lemak pecah untuk buat pindang. Daun salam, daun kemangi dijual pedagang di pasar Pangkalan Panji. Kalau salam sudah disambangi, saya doakan semua naik haji. Amin katanya. Dengan pantun orang jadi serius mendengarkannya. Kalau tidak dengan pantun, biasa baik. Ya, oleh sebab itu ada nilai-nilai tersendiri. Itulah yang kita bahas. Ya, kata-kata mutiara, kata-kata syairnya Imam Syafi'i. Kan gitu ya sekalian. Nah, saya kira cukup saja sampai di situ ya. Ya, sampai 9, 10 karena ini panjang. Ya. Kalau kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Burung irian, burung cendrawasih.
terbang jauh sampai ke Sekayu. Cukup sekian, terima kasih, thank you. Itu ya. Itu kan pantun juga Pak. Itu ya. Tuh. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Ya, gitu. Jadi bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, itu bahasa kita. Itu ya, pantun bahasa kita, bahasa daerah kita. Orang-orang Melayu pandai berpantun, memberikan nasihatnya lewat pantun. Ya, bapak-bapak lihat yang kejadian di sana di Rempang, ya, banyak sekali itu pantun-pantun bertaburan, gitu ya. Senang kita mendengarkannya, nah, pantun-pantunnya bermakna dan indah didengar, gitu ya. Baik bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ya, kita memang sedang membahas, bahkan ada kitabnya khusus ya, ya tentang membahas tentang kata-kata bijak Imam Syafi'i. Bahkan ada yang sangat terkenal bapak-bapak ya, jadi mahfuzat di kalangan para santri. Itu ya, contohnya man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihima bil ilmi. Itu ucapan Imam Syafi'i bapak-bapak, gitu ya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia baik, lebih baik ada ilmunya. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Dan siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan keduanya, dunia akhirat, maka itu pun ada ilmunya. Itu yang jadi mahfuzat ya, kata-kata mutiara ya, penyemangat para santri. Itulah ijhad wala taksal wala takun ghafilan patana batul uqba liman yatakasalu. Tuh, ijhad, berjihadlah, jangan diartikan jatuh perang, bukan. Jihad itu maknanya luas, termasuk sungguh-sungguh ya, rajin-rajin ya. Ijhad wala taksal, sungguh-sungguhlah dalam belajar, jangan jadi pemalas. Wala takun ghafilan, jangan menjadi pelupa. Patana batul uqba liman yatakasalu, hanya penyesalanlah bagi orang-orang yang pemalas. Nah, itu kan memberikan spirit semangat bagi para santri, para mahasiswa dalam menuntut ilmu seperti itu. Itu kan namanya kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Ya. Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.